Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan manajemen risiko pada UMKM Toko Sukayogurt. Di sini kami ingin memperkenalkan diri dulu sebelumnya, yaitu nama saya Dina Ayu Kumatasari dengan akhir NIM 093 dan Suci Madatila dengan akhir NIM 101 dan Anita Dian Sahana dengan NIM 077. Kemudian saya akan menjelaskan kajian pustaka. Di sini ada manajemen risiko. Menurut Jojo Sudarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Kemudian identifikasi risiko yaitu tahapan pertama dalam proses manajemen risiko yaitu tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Kemudian pengertian pengukuran risiko. Pengukuran risiko merupakan usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dan risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritasi risiko. Risiko yang mana yang paling relevan. Kemudian pemetaan risiko. Pemetaan risiko ditunjukkan untuk menetapkan prioritas risiko berdasarkan kepentingan bagi perusahaan. Adanya prioritas dikarenakan perusahaan memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan jumlah uang, sehingga perusahaan perlu menetapkan mana yang perlu dihadapi terlebih dahulu, mana yang dinomorduakan, dan mana yang perlu diabaikan. Kemudian pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerpakan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Atau lebih singkatnya adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Kemudian terakhir monitoring risiko adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus maupun terpisah untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi monitor dan pengendalian risiko yaitu manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif. Kemudian yang ketiga, risiko itu sendiri berkembang. Monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko. Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan peta risiko. Di sini kami narasumbernya yaitu UMKM-nya Sukayogurt. Nama pemilik UMKM-nya yaitu Bapak Ade Hendra, tahun 2012. Alamatnya Jalan Cirendang, Cigugur, Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Jenis usahanya perusahaan dagang makanan dan minuman. Profil produknya, produk yang diproduksi di toko Sukayogurt yaitu menjual berbagai macam rasa yogurt dan juga berbagai macam ukurannya sudah berdiri sejak tahun 2012 dengan jumlah 5 cabang hingga kini. Kemudian identifikasi risikonya yaitu metode yang digunakan pada identifikasi risiko yaitu menggunakan sumber-sumber risiko dengan memperluas pengamatan menggunakan metode survei atau wawancara terhadap pemilik UMKM toko Sukayogurt. Adapun tahapan yang digunakan pada identifikasi risiko tersebut yaitu sasaran. Sasaran identifikasi risiko yang akan dilakukan adalah keseluruhan kegiatan 4 fungsi manajemen di UMKM toko Sukayogurt yang terdiri dari keuangan, pemasaran, SDM, dan operasi. Kemudian sumber informasinya, sumber informasi yang didapat oleh kelompok kami berasal dari dalam perusahaan yaitu pemilik UMKM toko Sukayogurt. Kemudian yaitu teknik mengenali risiko yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik UMKM dan melalui sosial media yaitu WhatsApp. Kemudian identifikasi risikonya. Di sini setelah kami wawancarai risiko keuangan dari UMKM tersebut yaitu kesalahan pencatatan keuangan. Yang ini sering kali terjadi di toko tersebut. Kemudian penerapan profit yang sering terjadi setiap akhir bulan dikarenakan
keadaan COVID dan kurangnya promosi. Kemudian sumber modal yang sulit. Ini biasanya terjadi ketika saat penurunan profit itu, jadi untuk menggunakan kembali modalnya tuh susah buat dikembalikan lagi. Jadi mencari investornya sekarang lebih sulit karena keadaan COVID-19. Kemudian yang kedua itu SDM-nya. Di toko tersebut, Bapak Ade Hendra menyebutkan bahwa di toko tersebut banyak kekurangan tenaga kerja. Sehingga biasanya si Bapak itu yang mengganti untuk memenuhi pekerjaan yang kosong. Kemudian absensi. Nah, di sini banyak pekerja yang masih muda seperti anak kuliahan atau yang freelance atau part-time. Jadi seringkali banyaknya absensi. Sehingga si Bapak ini harusnya segera untuk memaksimalkan usia umur kalau ingin membuat lowongan kerja. Kemudian karyawan tidak menjalani SOP. Biasanya ini terjadi pada karyawan baru yang tidak mengerti cara jalan kerjanya usaha. Jadi seringkali si Bapak ini yang selalu menggantikan karyawan yang tidak menjalani SOP ini. Kemudian resiko pemasaran, yaitu media promosi yang di sini sangat krusial sekali karena untuk menambah terkenal harus adanya media promosi. Nah, di sini kurang karena dari SDM-nya juga kurang tenaga kerjanya untuk mempromosikannya. Kemudian informasi produk di sini di produknya masih belum ada nama-nama dari ingredients-nya di belakang botolnya. Jadi cuma brand logo produk sama keterangan rasa saja. Kemudian komunikasi dengan konsumen. Nah, di sini biasanya seringkali banyak kesalahannya di sini. Biasanya karena karyawan sering kelalaian, jadi seringkali miskomunikasi. Jadi seringkali salah paham si pelanggannya kalau ingin menanyakan produk-produknya. Kemudian operasional, di sini adanya kesalahan produksi karena di sini adalah produk, jadi secara massal, jadi banyak kesalahan produksi, misalkan lupa menempelkan stiker atau kesalahan rasa yang kurang enak dan lain-lain. Kemudian kecelakaan kerja di sini sering kali terjadi seperti karyawan itu tangannya luka karena memegang mesin atau saat bagian mengawasi produk suka ada jatuh dan lain-lain. Kemudian mesin rusak di sini karena di sini produksinya massal, jadi sering kali memakai mesin. Nah, di sini kadang suka ada mesin rusak, jadi sering terhambatnya proses produksi. Kemudian yang teknik dan jenis penentuan risiko akan dijelaskan oleh Suci Madatila. Citra Wahyu Utami. Dipersilakan. Selanjutnya ada teknik dan jenis pengukuran risiko. Teknik yang digunakan ialah matrik frekuensi dan signifikan risiko dengan cara mengelompokkan risiko berdasarkan dimensi, frekuensi, dan signifikansi. Jenis pengukuran risiko yaitu dengan pengukuran probabilitas kerugian yang digunakan untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peristiwa yang kejadiannya menimbulkan penyebab langsung kerugian yang dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril. Selanjutnya, pengukuran risiko, mengukur setiap risiko yang terjadi, status risiko sama dengan probabilitas X kali dampak. Skala 1, probabilitasnya paling kecil kemungkinan terjadi. 2 jarang, 3 mungkin, 4 sangat mungkin, 5 hampir pasti. Dampaknya yang pertama dampak minimum, 2 dampak rendah, 3 dampak medium, 4 dampak tinggi, 5 dampak berbahaya. Resiko.
Yang pertama, resiko pemasaran, yaitu eh, probabilitas dikali dampak media promosi A1. 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kedua, produksi kecelakaan kerja dengan kode D1, 4 dikali 5 sama dengan 20. Next. Yang selanjutnya ada resiko SDM LTO dengan kode C1, probabilitas 4, dampak 4 sama dengan 16. Lalu ada risiko keuangan, penurunan profit dengan kode D1, 4 dikali 5 sama dengan 20. Next. Selanjutnya ada pemetaan resiko. Teknik yang digunakan untuk pemetaan resiko adalah dengan melihat dari dua dimensi yang terjadi resiko, yaitu probabilitas dan dampak atau tingkat kegawatan. Jenis resiko operasional, resiko yang dihadapi UMKM, mesin rusak, kecelakaan kerja, kesalahan produksi, probabilitasnya mungkin, sangat mungkin, dan mungkin. Dampak tinggi, berbahaya, dan rendah. SDM-nya LTO, absensi, karyawan tidak menjalani SOP atau kelalaian. Probabilitasnya sangat mungkin, jarang, dan mungkin. Dampaknya tinggi, tinggi, dan medium. Keuangan, kesalahan pencatatan keuangan, penurunan profit, dan sumber modal yang sulit. Probabilitasnya mungkin, sangat mungkin, dan mungkin. Dampaknya tinggi, berbahaya, dan medium. Selanjutnya ada pemasaran, informasi produk, media promosi, komunikasi, dan konsumen. Probabilitasnya mungkin, hampir mungkin, mungkin. Dampaknya medium, berbahaya, dan medium. Selanjutnya itu ada diagram pemetaan risiko. Yaitu ada kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampak sedang sampai tinggi, terdiri dari prioritas utama, yaitu A. media promosi, B. kecelakaan kerja, C. penurunan profit. Selanjutnya itu ada kuadran 2 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi namun tingkat dampaknya tinggi dan terdiri dari risiko-risiko yang masuk ke dalam prioritas 2, yaitu A. mesin rusak. Kemudian yaitu ada kuadran 3 merupakan area dengan tingkat probabilitas tinggi namun tingkat dampaknya rendah, yaitu ada A. absensi, B. kelalaian, dan C yaitu kesalahan pencatatan keuangan. Selanjutnya itu ada kuadran 3, ini secara rutin terjadi tetapi tidak terlalu mengganggu pencapaian tujuan dan target perusahaan, yaitu A. kesalahan dan pencatatan keuangan. Selanjutnya itu ada kuadran 4, merupakan area dengan tingkat probabilitas rendah dan kalau terjadi memiliki dampak yang rendah. Risiko-risiko dalam kuadran 4 cenderung dapat diabaikan sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber dayanya untuk menangani risiko tersebut, namun manajemen tetap perlu memonitor risiko, yaitu A. kesalahan produksi, B. informasi produk, C. komunikasi dengan konsumen, dan D. sumber modal yang sulit. Selanjutnya itu ada teknik pengendalian resiko. Yang pertama yaitu resiko bagian pemasaran. Ada informasi produk yaitu kode A1, teknik pengumpulan datanya yaitu risk avoidance atau penghindaran risiko. Penanganan atau solusinya itu memberikan informasi mengenai produk baik itu cara memesannya, cara transaksi, dan lain-lain melalui media seperti banner atau poster sehingga konsumen tidak kebingungan. Selanjutnya itu ada media untuk promosi yaitu kode A2, teknik pengumpulan datanya yaitu risk control atau pengendalian resiko. Penanganannya itu seharusnya pengelola yogurt menentukan media yang paling sering digunakan oleh konsumen sebagai promosi yang sesuai dengan budget seperti Instagram dan Facebook. Dan yang ketiga itu ada komunikasi dengan konsumen, kodenya itu A3, teknik pengumpulan datanya yaitu risk avoidance atau penghindaran risiko.
Penanganannya yaitu mendengarkan kritik dan saran dari konsumen saat mereka mengunjungi tempat agar feedback tersebut bisa menarik konsumen untuk mengunjunginya. Selanjutnya itu ada risiko bagian keuangan, yaitu ada penurunan profit, kodenya itu B1, teknik pengumpulan datanya itu risk retention atau penangguhan dan penanganan risiko. Penanganannya itu melakukan riset pasar agar menciptakan ide baru untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya itu ada kesalahan pencatatan keuangan, yaitu kode B2, teknik pengumpulan data, risk control atau pengendalian risiko. Penanganannya yaitu seharusnya pengelola yogurt harus lebih teliti dan mengontrol keluar masuknya dana agar dalam pencatatan keuangan seimbang. Selanjutnya itu ada sumber modal yang sulit dengan kode B3, teknik pengumpulan datanya itu risk retention atau penangguhan dan penahanan risiko. Penanganannya itu pengelola UMKM ini harus lebih meyakinkan dan membuktikan kepada bank atau investor bahwa UMKM miliknya layak untuk diberikan modal. Selanjutnya itu ada risiko bagian sumber daya manusia, risiko LTO, kodenya itu C1, teknik pengumpulan datanya, risk control atau pengendalian risiko. Penanganannya harus bisa mengontrol, memperhatikan, dan mengendalikan SDM sebaik mungkin. Selanjutnya itu ada kelalaian dengan kode C2, teknik pengumpulannya itu risk control. Penanganannya itu UMKM ini seharusnya memiliki pengerjaan yang bersifat jujur dan tidak sembarangan dalam memilih pekerjaan. Kemudian itu ada absensi dengan kode C3, teknik pengumpulan data, risk retention. Penanganannya itu pekerja yang melakukan absensi sebaiknya diberi teguran dan pengarahan. Selanjutnya itu ada risiko bagian operasional, yaitu ada kecelakaan kerja dengan kode D1, teknik pengumpulan datanya itu dengan risk transfer. Penanganannya itu karyawan UMKM bisa mendapatkan asuransi untuk berjaga-jaga agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Selanjutnya itu ada kesalahan produksi dengan kode D2, teknik pengumpulan data, risk retention. Penanganannya itu pihak pengelola menyisihkan dana tertentu secara periodik untuk membiayai kerugian akibat resiko dan karyawannya untuk lebih teliti agar tidak ada kesalahan produksi. Kemudian itu ada mesin rusak, kodenya dengan D3, teknik pengumpulan datanya itu dengan risk retention. Penanganannya itu karyawan produksi selalu mengecek mesin secara berkala dan pemeriksa agar mengetahui kerusakan dan mengantisipasi kerusakan yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Anita. Lalu izin mengenalkan diri, nama saya Anita Diansana dengan NIM akhir 077. Di sini ada analisis monitoring dan strategi yang dilakukan UMKM, yaitu yang pertama voluntary. Pada toko suka yogurt, yaitu resiko yang fatal adalah melakukan penjualan namun transaksi secara utang sehingga terjadi piutang terhadap pembeli. Dahulu kerap terjadi pembelian yang tidak dicatat, maka piutang tersebut tidak dapat tertagih hingga berjumlah 8 juta rupiah. Maka dari itu, pencatatan persediaan barang hingga catatan keuangan yang terorganisir perlu dilakukan. Lalu yang kedua ada obligatory, yaitu pada toko suka yogurt, yaitu melakukan evaluasi persediaan barang setiap bulannya. Perlu dilakukan, selain itu akan menimbulkan kebutuhan persediaan, maka pemesanan persediaan akan dilakukan pada waktu yang tepat tanpa membuat pelanggan menunggu tersedianya barang yang dibutuhkan. Tersedianya karyawan dengan kemampuan dan etos kerja yang tinggi perlu diperhatikan. Secara kesejahteraan karyawan akan dimaksimalkan. Lalu yang ketiga ada cara meminimalisir resiko pada toko suka yogurt, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan persediaan barang di dalam gudang setiap harinya. Pencatatan pembelian barang dan catatan piutang harus dilakukan agar informasi dapat terkumpul secara efisien. Lalu ada simpulannya, dengan mengidentifikasi
Dengan mengidentifikasi resiko sedini mungkin, maka kegiatan pencegahan resiko dapat dilakukan dengan baik dan upaya untuk mengurangi dampaknya dapat segera dilakukan, terutama dalam hal pencatatan persediaan barang dan pencatatan keuangan. Kedua hal tersebut menjadi hal pokok dalam inti unit bisnis perusahaan dagang, walaupun toko suka yogurt merupakan usaha kecil, namun setelah ini selalu berkembang dan mengevaluasi kegiatan bisnisnya hingga dapat bertahan selama 12 tahun.